Nah, mungkin presiden sebagai penanggung jawab kehidupan sosial, politik, dan ekonomi ingin menjaga stabilitas, ingin menjaga ketenangan, ingin menjaga kohesi sosial. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari awal orang menduga penersangkaan Hasto itu adalah muatan politik dari kelompok Pak Jokowi. Nah, presiden menilai mungkin Pak Hasto terlalu besar untuk diadili seperti itu. Dengan kasus amnesti abolisi ini, saya tidak melihat adanya argumen yang bisa mendukung tesis bahwa di Indonesia ini terjadi pelecehan hukum. Ya, kalau masuknya PDI Perjuangan itu untuk mewujudkan asta cita itu secara lebih optimal, sah-sah aja sih menurut saya. Kalau nanti ujungnya adalah Mas Gibran pulang kampung, balik ke PDI Perjuangan, menurut saya itu baru rekonsiliasi yang sangat ideal bagi stabilitas di dalam membangun negara ini ke depan. Oke, welcome to Total Politik. Nah, gimana pidato Pak JK? Jadi beberapa waktu saya jadi wartawan, saya datang ke acara PSSI, waktu itu Pak JK Wapres, dia bicara di acara PSSI, saya lupa acaranya apa. Tapi dia bilang gini, kalian ini kalau bicara sepak bola, dari dulu yang diglorifikasi, yang dibicarakan prestasi kita 0-0 saja lawan Soviet. Itu pun abis itu kita kalah. Selepas itu tak ada lagi prestasi kita. 0-0 saja lawan Soviet itu. Bagus sekali itu. Pak JK itu kan ya. Kita bersama. Iya. Iya kalau kuping kirinya Pak JK. Enggak, tapi kita akan minta wisdom beliau dalam konteks politik dan hukum kekinian kan. Ada yang mulia duta besar Profesor Habib Awaludin. Prof. Ya, dan juga ada beliau ini dosen waktu gua kuliah di UI, tapi sayangnya nggak dapat kelas beliau, dapatnya cerita aja. Cerita kedermawanan beliau. Iya, kalau habis kelas langsung ini bos, sport barrel. Bagi-bagi makan. Bagi-bagi makan. Iya, ada makan bergizi gratis ya. Bang Boni Argen. Bang Boni Argen. Jadi pas banget ada Bang Boni, ada yang mulia Profesor Hamid ya kan. Kita mau tanya soal apa yang terjadi paling baru. Presiden memberikan amnesti dan abolisi ya, banyak orang sorak-sorai tapi nggak sedikit juga yang menyayangkan. Ya. Ini proses hukum kok tiba-tiba berhenti dan divonis lewat keputusan politik. Hukum sebagai panglima atau panglima sebagai hukum. Karena panglimanya commander in chief kan, nah, sebagai hukum. Siapa komander in chief? Presiden. Oke. Iya kan dengan hak-haknya itu. Prof mempertanyakan itu bukan presiden yang bikin. Iya. Tidak, ini kan saya baru tahu tadi malam. Iya, memang baru tadi malam. Memang baru tadi malam kita pun kaget, Bro. Iya, terus ada yang hubungi saya. Begini, kan saya ini melihatnya dari perspektif hukum ya. Iya. Beliau nanti segala penafsiran politiknya, beliau lah ahlinya. Iya. Nah, Kalau Prof bicara politik jadi politisasi hukum jadinya kan. Iya. Jadi secara hukum itu hak konstitusional presiden, ya, memberikan amnesti dan abolisi, itu ada dalam konstitusi eksplisit itu. Dikatakan presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Dulu tidak ada kata itu. Setelah amandemen baru ditambahkan kata itu. Kalau gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, gitu kan? Nah, kenapa ada tambahan kata itu dalam konstitusi? Agar presiden tidak sewenang-wenang. Sebelumnya keluarkan itu abolisi dan amnesti, minta dulu pertimbangan wakil rakyat. Ada supaya ada check and balance-nya ya. Nah, pemberian amnesti dan abolisi di negara kita bukan hal baru. Bung Karno berkali-kali memberi amnesti. Ingat DITI tahun 50-an. Ya, ingat Daud Bereh
Permesta. Ya. Perri. Vancus 57. 57. Kemudian Soeharto soal pretilin Timur-Timur. Ya. Lalu Habibie mengejutkan semua tahanan yang berkekuatan hukum dan menjalani hukuman atau sekedar ditahan berpuluh-puluh tahun semua bebas. Ya. bebas Itu amnesti Osman Rio, juga. Umar Dhani. Iya. Latif. Itu sekali saja itu, ya. Lalu Gus Dur. Anda kan ingat Budiman Sujatmiko dengan Muchtar Pakpahan, kata? Sri Bintang Itu Pamungkas. amnesti Sri Bintang Pamungkas dan sebagainya. Mega mungkin tidak. Saya nggak punya data tentang itu. Tetapi Jokowi kan ada. SBY. Ya, SBY itu gelombang terdasar itu amnesti itu GAM. Bahkan saya yang tanda tangan itu usulannya. Karena waktu itu saya menteri hukum. Ya kan? Nah, apa yang saya mau katakan di sini, amnesti bukan hal baru di Republik kita, ya. Yang kedua, sistem pemerintahan apapun kita pakai, termasuk kerajaan, mekanisme itu ada. Saya kasih contoh terbesar. Pengampunan yang menghebohkan dunia itu adalah pengampunan Richard Nixon oleh Gerald Ford tahun 74. Richard Nixon terlibat kasus Watergate kan? Skandal penyadapan lawan politiknya dari Demokrat. Dipaksa, begitu mau di-impeach dia mundur kan? Yes. Naik Gerald Ford sebagai presiden. Dia kasih pardon. Pengampunan. Ya kan? Tujuannya adalah jangan habiskan umur, ya, energi memperdebatkan ini masalah ini, ya. Mari kita rekonsiliasi, langsung dikasih pardon, ya. Karena itu Nixon tidak diproses masalah pidananya, Betul. jalan, ya. Di Malaysia yang beri amnesti itu kan raja. Poinnya adalah amnesti abolisi itu ada di sebuah sistem. Karena itu diberikan ke kepala negara. Di Indonesia, ya, jangankan presiden diberi hak seperti itu, Jaksa Agung ada hak privilege-nya namanya asas opportunity, ya, yang diturunkan menjadi deponering. Jaksa Agung punya kewenangan mendeponir sebuah kasus pidana, menghentikan penuntutan. Itu subjektif tuh, Bro. Ya subjektif. Yang penting ada kata demi kepentingan umum. Betul. Nah, itu demi kepentingan umum. Kalau dalam hal ini demi kepentingan umumnya Prof lihat gimana? Apa? Ya. Kan ini kan kasusnya bukan seperti kasus yang Prof sebutkan tadi. Ya. Soal politik. Soal GAM. Kalau GAM kan kita bisa ngebayangin ada basisnya perjanjian internasional, Ya. ya kan? Tapi kalau ini basisnya apa? Kepentingan umumnya, Prof. Ya kalau GAM nggak di amnesti pecah barang ini. Iya. Sekali lagi ya, aspek penafsiran politiknya biarlah beliau yang tuntaskan. Ya, tapi tidak apa-apa. Kalau Anda tanya saya, Iya. menurut saya kalau kasusnya His Excellency. kalau kasusnya Tom Lembong itu kan menimbulkan kontroversi putusan hakim kan, ya, yang jelas-jelas mengatakan Tidak ada mens rea. tidak ditemukan adanya mens rea. Karena kebijakan tidak bisa diadili. Ya. Tapi kalau dihukum Oke. ada rasa keadilan terusikan. Oke. Makanya tiba-tiba orang semua bertanya kan, termasuk Pak Mahfud yang jarang mengomentari putusan pengadilan. Ada rasa keadilan, kepentingan publik ada di situ. Ya, mungkin itu sebabnya Presiden Prabowo merasa bahwa rasa keadilan ini mengusik itu kepentingan umum. Mungkin itu yang menjadi motifnya. Tapi kan ini Ya. proses banding masih jalan. Harusnya kan kalau memang justru abolisi itu menghentikan proses Pembatalan terhadap proses hukum. Exactly. Dia justru naik banding kan? Iya. Meskipun dalam proses peradilan kan ada bukti, ada saksi, ada proses persidangan. Itu lain lagi masalahnya. Kenapa nggak izin, Prof? Kan ini orang normal nih, Prof ya. Ini soal abolisi dulu nih. Anda normal ya? Ya normal, maksudnya awam. Ya, pada umumnya. dijelaskan dulu. Anda normal. awam pada umumnya. Pernah bercanda aja. Iya. Kenapa nggak presiden kalau memang bukti ingin menegakkan keadilan sesuai akal sehat, itu bukan kenapa nggak presiden menunggu proses
banding dan proses saya itu potong sampai dikit, ujung. Saya potong dikit. Nanti meskipun Prof ahli hukumnya, minimal sebagai mahasiswa hukum, saya lagi sekolah hukum ini, Prof. Alhamdulillah. Saya mahasiswa hukum sedikit mengerti lah. Abolisi itu mah hakikatnya adalah pembatalan terhadap proses hukum. Jadi tidak perlu menunggu sampai selesai. Proses dihentikan. Dasarnya apa? Ada banyak. Salah satu adalah ketika kepentingan umum atau sense of justice dari publik itu terganggu. Oke. Dan kasus Lembong ini kan sebetulnya perdebatannya sampai hari ini tuh tidak pernah tuntas. Di satu sisi tidak ditemukan tadi mens rea. Ya. Artinya kan tidak ada niat jahat. Kemudian juga dia tidak menguntungkan dirinya sendiri. Lalu bisa disimpulkan bahwa kesalahannya kalau ini disalahkan itu adalah kebijakannya, bukan orangnya. Maka kebijakan sebetulnya tidak bisa diadili. Lalu kenapa Lembong dipidanakan? Nah, sebagian lagi mengatakan no, ini harus menjadi semacam shock terapi. Ya. Supaya pengambil kebijakan seterusnya tidak bisa membuat kebijakan yang menguntungkan orang tertentu dan merugikan kepentingan umum. Kurang lebih demikian. Lalu saya duga Presiden berpikir bahwa dampak politik dan dampak dari dimensi hukumnya itu akan jauh lebih buruk ketimbang penegakan hukum itu sendiri. Maka ini dihentikan. Dugaan saya begitu. Jangan-jangan kalau proses bandingnya seperti tadi kata Ari dilakukan di pengadilan yang atasnya PT gitu atau misalnya di Mahkamah Agung bisa bebas tanpa harus presiden mengeksersis dia punya power. Siapa yang bisa jamin itu? Makin lama ini proses, makin bertingkat proses, makin gaduh ini. Karena menimbulkan penafsiran. Iya, dan saya pikir gini Prof, aneh juga kalau misalnya Thomas kemudian berpikir saya lebih baik menunggu banding ketimbang menerima abolisi. Karena kan abolisi itu tidak ada esensi, ada pembenaran dia melakukan pidana. Hanya pembatalan terhadap proses hukum. Justru salah satu alasan bisa karena tidak adanya unsur-unsur jahat di dalam tindakan si yang dianggap tersangka. Jadi seharusnya diterima dengan ucapan syukur toh ala Lembong karena proses mungkin saja ini soal harga diri dan dia ingin membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa dia tidak pernah bersalah. Tetapi kan presiden lebih dulu meyakinkan dia bahwa dia tidak bersalah dengan abolisi itu. Enggak, maksudnya gini Prof, izin Prof. Kenapa nggak setelah proses hukum selesai, banding, mungkin kasasi atau ada PK, setelah itu memang ternyata keputusan hukumnya tidak memenuhi rasa keadilan, baru presiden itu nanti exercise amnesti his power. jatuhnya. Itu nanti amnesti jatuhnya. Ya, setelah ada keputusan Itu baru amnesti. Karena amnesti itu menghapuskan hukuman. Exactly. Ya. Oke. Juga masuk ke amnesti. Kalau abolisi meniadakan proses hukum. Proses Jadi pembatalan. Itu abolisi. abolisi. Amnesti. Amnesti Pertanyaan menghapuskan hukuman. Iya, kepentingan umumnya di mana amnesti Hasto? gampang sekali penjelasannya. Kalaulah Anda lihat prosesnya Hasto, itu kan lama menimbulkan kontroversial percakapan kan? Ya. Terutama penekanan pada aspek bahwa dia ini diadili di proses hukum karena dia bertentangan Jokowi. Betul. Satu. Kan gaduh itu. Setidaknya dugaan sebagian orang. Ya. Dan gaduh Pak. Ya. Saling menuding orang kan. Itu satu. Yang kedua, ini karena Hasto ditafsirkan terlampau banyak kritis terhadap Jokowi. Ya. Dan itu mengganggu stabilitas, ya, kegaduhan itu, perdebatan sana dan sini dan seterusnya. Ketiga, orang berpikir kira-kira ada kaitannya ini, kenapa baru sekarang diproses? Padahal kasusnya Mas Iko itu kan sudah lama. Seperti inilah. Ini menimbulkan penafsiran liar. Penafsiran liar bermuara kepada kegaduhan, bermuara kepada saling tunjuk. Nah, mungkin presiden sebagai penanggung jawab kehidupan sosial, politik, dan ekonomi ingin menjaga stabilitas, ingin menjaga ketenangan, ingin menjaga kohesi sosial. Tapi itu kalau kenapa kasusnya sekarang baru diproses, itu ada penjelasan dari mantan penyidik KPK di sini, Yudi Purnomo pernah mengatakan, boleh saja, mengatakan bahwa Hasto ini dulu di zaman
Firly itu kasusnya nggak bisa jalan karena ditahan terus Oleh Firly. oleh Firly Ya, katanya. Dianggap bisa saja Firly, begitu, iya, bisa saja. promotornya Firly adalah Hasto. Iya. Dianggapnya. Ya bisa saja seperti itu, bisa Iya kan? saja. Iya, Yang penting dan yang pasti terjadi perdebatan Sebetulnya- berkepanjangan. Tapi kan Izin gini, Prof, Prof. saya jawab teman-teman dulu. Setahu saya itu bukan soal Firly menahan. Karena saya sempat ngobrol dengan Firly ketika masih menjabat sebagai ketua umum KPK. Dasarnya pada saat itulah KPK menilai tidak ada dasar yang cukup kuat untuk membawa ini ke proses hukum yang lebih lanjut. Kecuali Harun Masiku itu ada. Harun Masiku ada dan kemudian di sanalah sentrum persoalannya bisa ditarik kepada pihak-pihak yang diduga terkait. Dan itu yang membuat KPK tidak disebut apa-apa. Jadi bukan karena Firly-nya dikendalikan oleh Pak Hasto, bukan. Sama sekali enggak. Lebih karena memang fakta hukumnya tidak cukup. Oke. Oke. Jadi intinya ini untuk kepentingan umumnya ada di situ, Prof. Ya, motifnya pemberian abolisi dan amnesti itu kepentingan umum. Prof, kalau memang Pak Presiden menganggap bahwa ada ketidakadilan hukum juga kepada Hasto, kenapa nggak pakai abolisi juga? Sama seperti Lembong. Itu pertama. Yang kedua, kan dalam proses persidangan salah satu faktor yang berhasil dibuktikan dalam persidangan itu yang kita tonton penyuapan. Gini ya. Nah itu ini Oke, kayak gini. kenapa beda gini barangnya? Ya, nih? saya bisa jelaskan ini. Ya. Ini penafsiran. Iya. Belum tentu saya benar. Gini. Amnesti itu salah satu cirinya adalah pada umumnya diberikan kepada kelompok. Ya. Kategori amnesti kepada Hasto bukan hanya Hasto yang dapat. Ada 1.116 orang lain kan yang diproses diusulkan. Ya. Kalau Lembong kan orang individu, ya, dia tidak dimasukkan dalam kelompok amnesti. Itulah abolisi. Karena toh prosesnya dia naik banding, berarti masih berproses kan? Betul. Belum ada keputusan hukum tetap. Jadi kalau Anda tanya saya, kenapa Hasto amnesti? Karena dia masuk kategori kelompok. Ada sejumlah orang ya yang meminta atau rencana diberikan amnesti. Masuklah dia kategori amnesti. Simpel sekali sebenarnya itu. Oke. Meskipun kalau amnesti itu kan artinya dia tetap terpidana atau tetap Dihapuskan pidananya. pidananya dihapus, tapi dia tetap statusnya mantan terpidana gitu. Jadi Pada saat orang diberi amnesti, label itu hilang. Itulah hakikat amnesti. Pengampunan, tidak ada lagi label. Tidak ada lagi label. oke. Jadi habis. Tapi Iya. balik lagi ke soal kepentingan umumnya apa menurut Prof? Ya, kepentingan umumnya apa? Hasto ini apakah kalau Hasto masuk penjara, Republik ini akan pecah seperti dulu Prof Hamid memberikan amnesti pada ratusan orang Garut? Kepentingan Atau umum. PRI Permesta. Atau Mokhtar Pakpakan diberikan amnesti oleh Presiden Gus Dur? Jadi gini, sekali lagi ini penafsiran saya ya. Siap, Belum Prof. tentu saya benar. Iya. Siap, Prof. Ya, yang bisa menjawab sebenarnya ini pemerintah dan DPR. Siap, Prof. Tapi oke lah, saya tafsirkan. Kalau ini tidak diberi amnesti, masih ada tahapan banding, Exactly. masih ada tahapan kasasi, masih ada tahapan PK. Can you imagine? Setiap tahap yang dilalui ini Takes time. menimbulkan kehebohan karena waktu, terpelihara, Iya. terawetkan itu isu kan, Betul. dengan segala kontroversinya. Betul. So mungkin Pak Prabowo melihat, aduh habis energi lagi nih berbicarakan. Tapi kan di situ aspek kepentingan umum. esensi demokrasi ya keributan itu kan, Prof. Orang kan boleh ribut dalam demokrasi kan gitu. Mungkin dia di Iya. Brunei Darussalam agak tenang bro, Iya, ya, kita sama nggak usah Singapura. demokrasi kalau Iya, Singapura menang tuh. cuman di dalam sistem politik kan keributan itu kan harus ada batasnya. Karena esensi dari sebuah negara bisa hidup atau tidak itu kan keseimbangan. Ketika ada equilibrium, ada stabilitas. Ada stabilitas, ada pembangunan. Jadi kalau ribut terus, nggak ada keseimbangan, nggak ada stabilitas. Saya kira presiden udah benar itu. Janganlah ribut sampai stabilitasnya terganggu, terus kapan kita membangun? Kira-kira begitulah logikanya. Yang ingin dicapai ini ya,
Ini udah gue ngomong kayak Hasan Nasbi aja udah kayak Udah kayak juru bicara udah kayak presiden jubir apa? istana. Sampai- Tapi bener. Cocok juga. Siapa itu Hasan Nasbi? Teman kuliah kita. Ya, kepala komunikasi presiden, Prof. Oh, oke. Teman kita kuliah Prof, Ya. di politik. Ya. Jadi ya, sekali lagi pandangan sikap presiden untuk melihat kondisi dinamika masyarakat tentang konsep kepentingan umum itu memang subjektif. Siap. Sangat subjektif. Karena dia ingin menjaga keseimbangan dan harmoni. Karena keinginannya begitu, oke, semua yang menghebohkan dan mengganggu harmoni, oke, kita singkirkan. Mekanismenya apa? Sumbernya adalah perdebatan tak berkesudahan, kita akhiri dengan cara saya gunakan hak prerogatif saya. Yes. Itu yang terjadi. Enak juga. Sekali lagi Anda bisa tanya, Iya, kenapa? kenapa? Tapi gini, kalau ini kan tadi sekali lagi Prof Hamid memberikan amnesti untuk GAM. Gus Dur memberikan amnesti untuk tahanan politik. Begitupun Pak Harto, begitupun Bung Karno, Pak Habibie juga seperti itu. Ini kan ada kalau ada beberapa orang bilang, loh, itu kan kasusnya politik, subversi, tahanan politik yang subjektif. Ini kan kasus korupsi, extraordinary crime. Ya. Jadi katanya bahwa dengan memberikan amnesti kepada orang yang sudah terpidana kalau kasus korupsi menghilangkan nuansa atau keabsahan korupsi adalah extraordinary crime. Ya. Nah, menurut Prof gimana? Tapi menurut saya itu tidak berarti bahwa dilakukannya amnesti atau abolisi ini itu tidak membawa penjarahan. Kan maksudnya begitu kan? Ini tidak memberikan penjarahan. Enggak juga. Ini kan di antara sekian kasus ini hanya siapa? Hasto dengan siapa? Tom Lembong yang mendapatkan ini kan? Karena di antara semua kasus korupsi yang ada yang menghebohkan ini. Perhatikan aja. Ya, Anda sebagai orang media, Anda pertiba kehebohan, hiruk pikuk dan sebagainya, berminggu-minggu energi kita habis. Prof, dulu Setia Novanto kurang heboh apa, Prof? Aspek Enggak. materialnya kuat. Anas ya. Urbaningrum Ini kan aspek kurang heboh materialnya apa? lemah. Iya kan dulu kan? Iya. Kenapa persis. nggak Kalau presiden kasih KPI dan pardon? kehebohan kan bisa jadi bukan karena kasusnya, tapi karena orangnya. Betul. Karena ini sekjen partai yang mau nggak mau masih heboh kan. Dulu gitu. Pak Novanto ketua umum partai. Iya. Harusnya lebih sistemik, lebih heboh dengar. dan lebih bisa Enggak, menciptakan instabilitas. kehebohannya Setia Novanto karena dramanya. Yang listrik menabrak mobil. Amang Pau. Sama Ampau. Bapau. Itu yang Ya, membuat beda ya, dia Ampau, dramatis. Kalau Anas yang membuat dramatis karena ucapan gantung saya di Monas. Ketua umum partai. Itu dua hal yang berbeda. Iya. Dulu sumber kegaduhannya beda. Prof, kenapa Hasto lebih diistimewakan dibanding Anas? Karena dibanding Dibanding Idrus Marham yang sekjen partai? juga, iya. Mungkin Dibanding hukum tidak Roma bisa menjawab Hurmuzi itu. yang ketua partai? Gini ya. Sekali lagi. Ini Pandangan hukum saya Iya. tidak bisa menuntaskan jawaban itu karena itu politis. Iya, pandangannya Iya. Prof Hamid. Kita Kalau- bertanya nih orang yang awam dengar nih. dulu, Herang. dengar dulu. Kalau maksudnya Mas Anas, presidennya adalah SBY. Exactly. Ya tak? Iya, Prof. Ya. Kalau kasusnya Idrus, presidennya adalah Jokowi. Cocok. Ya kan? Cocok. Sekarang ini adalah presidennya Prabowo. Sekali lagi masing-masing presiden punya paradigma, punya parameter mengukur ya sensitivitas dan dinamika ya yang terjadi di lapangan yang bisa dikategorikan ini masuk kepentingan Yeah. umum atau tidak. Subjektif memang sesuai dengan ruang dan waktu. Ya. Itu beda. Seperti keputusan hakim kan separuhnya subjektif tuh, Prof. Tapi dia boleh mengambil tindak subjektif karena representasi dari hukum itu Ya. dalam proses sidang. Bang Boni, Siap. secara politik kenapa Hasto dan Tom jadi lebih istimewa dibanding orang-orang Sekjen politik atau lain? ketum partai yang pernah kena. Sebetulnya sih bukan soal Hasto atau Thomasnya. Oh soal itu dong Bang, karena ini yang jadi nanti jadi itu. Mungkin jadi aspek kedua iya. belly case-nya. Mungkin aspek kedua iya, tapi aspek pertama kasus Belinya kan sebetulnya bukan perkara sosok ya. Tindak pidana mereka itu dari awal memang dianggap dari aspek material itu tidak kuat. Tadi saya sudah buka sedikit. Dalam kasus Tom Lembong itu kan yang harusnya kalau kita mau buka-bukaan, yang harus diadili di situ kebijakan,
bukan Tomnya, karena Tomnya tidak terbukti melakukan kesalahan. Tapi kan di dalam undang-undang, di dalam hukum tidak ada istilah kebijakan diadili. Jadi sebetulnya tidak perlu ada ini perkara. Karena kalau Thomas diadili, kenapa menteri lain yang mengeluarkan kebijakan impor juga tidak diadili? Ya. Nah inilah yang membuat orang merasa, ini kasus pasti ada dimensi politiknya. Lalu heboh. Lalu yang kedua, soal Pak Hasto juga sama. Kalau saja misalnya Pak Harunnya ada dan kemudian sudah diadili atau dalam proses pengadilan, tentu saja masuk akal ketika orang melihat Pak Hasto juga dibawa ke proses itu. Nah disitulah kemudian kontroversi itu berkembang luas, lalu dikait-kaitkan dengan politik. Saya kira ada 3 pihak yang sangat dirugikan di dalam kasus Hasto. Pertama itu Pak Jokowi sendiri, yang kedua Pak Hasto sebagai pribadi sendiri ya, lalu kemudian PDIP. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari awal orang menduga penersangkaan Hasto itu adalah muatan politik dari kelompok Pak Jokowi. Jelas Pak Jokowi dirugikan di situ karena tidak ada bukti yang menyatakan bahwa memang Pak Jokowi intervensi di situ. Tidak ada bukti bahwa Pak Jokowi yang mendesain itu kasus, sama sekali nggak ada. Nah, tetapi opini berkembang, dirugikan. Lalu Pak Hasto dirugikan sebagai pribadi sekaligus sebagai sekjen PDI Perjuangan tentu saja karena dia diadili dengan bukti-bukti yang tidak cukup kuat. Tetapi kan prosesnya berjalan dan akhirnya buktinya ditemukan. Ada dan proses hukum itu sampai kepada keputusan hukum yang bersifat tetap. Pengadilan mengeluarkan keputusan. Terbukti suap. Yes, artinya kan kalau sudah keputusan yang bersifat tetap kan berarti semua prosedurnya sudah dilalui. Nah, dari aspek keadilan prosedural terpenuhi. Keadilan retributif terpenuhi. Nah, Presiden menilai mungkin Pak Hasto terlalu besar untuk diadili seperti itu. PDI Perjuangan terlalu besar sebagai partai yang memang salah satu pilar yang menjaga spirit Pancasila dan nasionalisme di Indonesia ini. Dugaan saya Presiden Prabowo menilai lebih baik saya menggunakan hak prerogatif saya dengan amnesti ketimbang prosedur hukum normatif ini berjalan dan ini merugikan kepentingan yang lebih besar. Yaitu apa? 3 hal. Rekonfigurasi politik. Dan itu satu hal yang penting saat ini. Yang kedua adalah rekonsolidasi nasional pasca Pilpres. Baru yang ketiga kita bicara soal reposisi oposisi lah bagaimana. Nah hari ini kan udah nggak ada oposisi sebetulnya karena PKS juga udah dapat jatah kan 1 menteri. Nah artinya bahwa dalam konteks bagaimana menjaga stabilitas politik, Presiden mau nggak mau mengambil sikap memanfaatkan hak prerogatifnya masuk ke ranah hukum. Bagi saya sebagai seseorang analis politik, langkah Presiden Prabowo itu adalah langkah yang cerdas, strategis sebagai seorang kepala pemerintahan, kepala negara. Karena dia ingin melakukan rekonfigurasi itu politik ini. Sasarannya apa? Dia ingin tidak ada gangguan supaya pembangunan bisa berjalan. Kira-kira begitu. Nah, soal hukumnya per se, hukum itu sendiri, saya kira memang akan tetap menjadi perdebatan yang kompleks itu. Tidak akan ada tuntasnya. Orang bicara soal pengampunan itu kan mekanismenya banyak. Ya, selain kita bicara soal amnesti, abolisi, soal pembatalan proses hukum dan sebagainya. Tetapi tetap saja orang akan merasa bahwa keadilan itu harus berpatok pada beberapa hal. Kalau pendekatannya adalah hukum positif, maka keadilan retributif itu. Lihat bagaimana proses hukum itu berujung pada ada yang dipidanakan, ada yang sebaliknya. Bebas. Lalu kemudian ada keadilan prosedural, apakah prosedur-prosedur pelaksanaan penegakan hukumnya itu dilalui sepenuhnya atau tidak? Ya, apakah prinsip due prosesnya dan seterusnya dilalui dan sampai akhir lah. Nah begitu. Lalu kalau misalnya ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, bisa pendekatan restoratif justice. Maka itu dikembalikan di luar pengadilan. Silahkan di sana berkomunikasi, ada mediatornya, lalu dirumuskanlah seperti apa langkah untuk ada pengampunan di situ. Tidak perlu ada pemidanaan dan seterusnya. Tapi sekali lagi tidak ada yang salah sih sebetulnya dalam proses ini. Hanya saja dia menjadi heboh karena orang membanding-bandingkan kondisi kasus ini dan kondisi nasional secara umum. Orang membandingkan sosok ini dengan sosok yang lain dan seterusnya. Saya kira kalau kita kembali kepada sudut pandang pemerintah, katakanlah sudut pandang presiden, sebetulnya semuanya make sense. Satu, presiden tadi berpikir stabilitas itu nomor 1 dalam rangka pembangunan. Sehingga riuh rendah ini perlulah dihentikan saat.
Yang kedua, dalam kasus Tom Lembong, ini bukan perkara stabilitas, tapi ini perkara sense of justice. Saya kira Presiden secara personal sadar betul bahwa Tom Lembong tidak layak dijadikan sebagai pelaku tindak pidana. Karena dalam seluruh gelar perkara dan juga bukti-bukti hukum yang ada, kan kesalahannya ada pada kebijakan, bukan pada Lembongnya. Nah, maka seharusnya tidak ada pengadilan itu karena tidak mungkin mengadili kebijakan. Nah, Presiden menyadari itu, tapi karena proses hukum sudah berjalan dan kemudian kejaksaan juga sudah bekerja dan menemukan bukti-bukti dan menggunakan pasal-pasal tertentu sehingga kerja kejaksaan itu sampai pada kesimpulan Tom Lembong melakukan tindak pidana. Tidak ada yang salah dengan kejaksaan karena dia bekerja secara prosedural. Tetapi sense of justice-nya Presiden, dia coba komparasi itu dengan opini yang berkembang di masyarakat, dengan sense of justice dari publik. Sehingga Presiden berani mengambil sikap abolisi. Sudah saya intervensi, saya batalkan nih proses. Oke Bang, ini menarik, ada pernyataan dari Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Dia mengatakan begini. Saya ini melihat malah justru ini salah obat atas permasalahan penggunaan hukum untuk kepentingan politik. Kalau ke depan pola ini digunakan dengan mudah untuk memberikan amnesti dan abolisi untuk konteks kepentingan politik kekuasaan, supremasi hukum jadi hilang, berganti dengan supremasi politik. Karena pertimbangan politik. Ada kasus amnesti yang memang jadi masalah serius. Saya ambil contoh misalnya tahun 2013 di Thailand, itu Yingluck Shinawatra, ketika dia menjadi Perdana Menteri, Prof ya. Dia naik tahta, itu adik kandungnya Thaksin Shinawatra, kita tahu semua Thaksin. Dia mengajukan rancangan undang-undang amnesti itu ke parlemen. Tujuannya apa? Untuk membebaskan kakak kandungnya Thaksin Shinawatra yang dikenai sanksi korupsi. Lalu kemudian di exile. Dia pergi keluar ya, kena asilum, dan pelaku kerusuhan politik di peristiwa sebelumnya itu mau dibebaskan oleh Yingluck karena itu semua adalah para pendukungnya. Minimal sempalan dari partai Thai Rakta itu, ciptaan Thaksin tuh. Nah, akhirnya apa? Gejolak besar terjadi, kelompok oposisi dan berhasil menggalang dukungan publik. Jatuh itu Yingluck 2014. Pemerintahnya jatuh itu. Tapi itu konteksnya sangat rumit karena situasi ketegangan politik Thailand saat itu memang sangat pada titik yang sangat tinggi ya ketegangannya. Kalau ini kan nggak sulit. Kalau Indonesia kan enggak. Iya. Dan dasar pemberian amnesti oleh Presiden juga kan tidak dalam konteks adanya pertarungan politik, tetapi lebih kepada bagaimana menjaga stabilitas politik dan juga menenangkan publik lah. Apa kurang stabil dengan semua partai udah masuk koalisi ini, Bang? Sebetulnya stabilitas itu kan bukan hanya soal bicara dukungannya seberapa besar, tetapi bagaimana hubungan masyarakat dengan negara. Dalam pengertian dalam kasus Hasto misalnya gimana? Ya, gimana menjelaskan? Makanya Hasto adalah pencipta instabilitas besar dan menciptakan kalau misalnya Hasto di penjara kita disintegrasi gitu misalnya, saya masih bisa terima. Nah, itu memang Prof. itu memang harus dijawab gitu. Itu memang harus dijawab oleh orang istana ya. Kita di luar hanya bisa menganalisisnya begini. Kan Bang Boni setuju sama putusan amnesti itu. Saya setuju menciptakan stabilitas dan kerukunan bangsa. Saya setuju karena saya berusaha membaca pemikiran presiden tuh. Saya coba masuk ke ruang berpikirnya presiden. Bukan masuk begitu aja secara imajiner, karena memang saya pernah diskusi juga dengan beberapa orang di sekitar beliau bahwa kasus ini mesti dicabut keluar dari ranah hukum per se, hukum saja. Bagaimanapun ada aspek politik di dalamnya, dan itu suka atau tidak, dibicarakan atau tidak, diakui atau tidak, itu ada. Nah, maka dalam rangka itu perlu ada pendekatan politik di dalam penyelesaian perkara macam ini. Dan amnesti itu adalah diatur oleh undang-undang. Itu hak prerogatif presiden. Iya. Kalau itu kita setuju. Sehingga presiden akhirnya memakai itu untuk membebaskan Pak Hasto. Stabilitas apa, Bang? Dasarnya apa? Iya, Tadi saya sudah ungkap. Stabilitas apa yang ingin dijaga dengan menyelamatkan atau mengampuni Hasto Kristianto? Dan ini udah semua partai loh di koalisi loh. Oh iya. Iya kan? Sestabil apa lagi gitu ya? Malah izin Bang. Wah, kemarin di Klaten waktu peresmian Koperasi Merah Putih, Prof Hamid, Pak Prabowo mengatakan meskipun saudara tua nih, ya lebih baik PDI di luar aja gitu kan, untuk menjadi check and balance. Iya, Pak Prabowo juga butuh check and balances katanya kan. Pak Prabowo sendiri ngomong kan. Makanya saya lihat gimana ini pasti arahnya ini, saya bilang tadi rekonfigurasi politik kan sebetulnya arahnya ya di situ. Mungkin
Presiden ingin membangun satu kontekstur politik yang tertentu dan ini sudah berhasil. Tidak ada oposisi. Nah, seperti apa ke depan implikasinya dari dimensi politik? Apakah kestabilan ini akan betul menjamin adanya pembangunan? Dan itu baik menurut Abang. Semua Sebentar dulu. kekuatan Ini politik kan kita ada baca dulu keputusan presiden nih, pikirannya. Artinya apakah betul nanti stabilitas ini akan linear dengan pembangunan? Itu kan kita akan lihat. Karena proses ini akan ada hasilnya kan di masa depan. Nah, terus yang kedua, kenapa ada sikap berani dari presiden untuk memanfaatkan hak prerogatif ini dan diberikan kepada seorang Hasto? Kita juga harus mengerti bahwa hubungan PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra itu tidak pernah bermasalah. Dan Ibu Mega dengan Pak Prabowo pernah satu paket di Pilpres 2009. Jadi di dalam politik, teman-teman saya mau mengatakan, kita tidak bisa baca itu berdasarkan teks murni. Kita juga harus baca banyak hal yang di luar teks. Meskipun ya dekonstruktivis pasti bilang tidak ada makna di luar teks. Jangan baca tafsir di luar teks. Tetapi politik selalu bisa dibaca dari beragam dimensi. Jadi di luar teks pun justru di sana maknanya yang lebih kuat. Karena kalau Abang melihat setelah amnesti itu ada Pak Dasko foto di rumah Bu Mega dan kemudian muncul ucapan dari PDI kita mendukung penuh pemerintahan Prabowo, itu kan bisa dibaca sebagai sebuah kausalitas kan? Atau misalnya bilang, oh jadi putusan amnesti ataupun ya amnesti ini adalah hasil dari patgulipat, hengki-pengki atau transaksi politik. Aku jual kamu beli, hasilnya Hasto amnesti. Nah, Bisa Prof, nggak kita Prof, simpulkan gitu? Prof yang jelaskan. Nah, agak susah kelempar Prof ini. Nggak, saya bisa jawab. Saya bisa jawab. Begini, ya. politik itu kan kita tidak bisa. Politik itu dibaca seperti kita membahas soal surga neraka. Surga neraka itu kan ada patokannya. Iya. Ada setiap agama punya kitab suci itu. Yo langgar bagian-bagian ini, konsekuensinya pasti neraka. Ya ini, politik ya bisa begitu. Tapi salah nggak Bang kalau publik jadi punya Tidak ada pikiran yang salah. begitu? Karena politik itu tidak pernah punya ukuran mutlak. Makanya Laswell bilang the art of possibility dan banyak yang lain bilang the art of possibilities. Seni kemungkinan karena segala hal menjadi mungkin. Ketidakmungkinan pun sebuah kemungkinan. Oke. Seperti sebuah antitesis, dia juga harus sebuah tesis. Nah, maka di dalam proses politik, iya, artinya dalam politik praktis yang macam ini, tentu saja selalu ada perbedaan persepsi antara publik dengan penyelenggara kekuasaan. Itu tidak bisa dihindari dari sejarah awalnya kekuasaan di muka bumi ini sampai bumi ini nanti hancur. Yang namanya kekuasaan akan selalu begitu. Akan ada perbedaan persepsi antara publik dengan negara atau penyelenggara kekuasaan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Hanya membangun bagaimana ada peluang untuk trade off, keseimbangan antara harapan publik, persepsi publik dengan harapan dan persepsi negara atau penyelenggara kekuasaan. Hanya di situ kita bisa berharap. Tapi kalau berharap itu ada keselarasan yang murni, tidak akan pernah ada. Sama aja kita bicara penegakan hukum. Apakah mungkin yang namanya keadilan substantif yang ada di kepala kita semua itu akan terwujud di dalam realitas penegakan hukum? Gak mungkin. Iya. Yang ada adalah kombinasi antara mimpi kita, imajinasi kita dengan realitas Tapi ini kan penegakan hukum. pembatalan putusan hukum atas exercise politik. Iya, gitu, dan kan? kemudian diresepsikan, Prof, gitu kan. Prof, Ya kan? ini kalau bicara prosedur hukum udah putusannya udah etikanya gimana Iya, Prof? Ini diresepsikan bicara political Ya, ethics nih. sekali lagi ya, kan kalau kita bicara tentang hukum, selalu kan kita bicara dasarnya apa? Ya dasarnya jelas konstitusi. Iya. Dasarnya adalah praktek abolisi amnesti di seluruh dunia ada. Betul. Presidennya adalah universal, ya. Itu dasar etika ya. Betul. Karena kita punya sistem hukum berbeda, Iya. tapi ada presidennya, berarti platform etikanya sama di situ. Betul. Itu global itu. Nah, kembali ke masalah yang Anda sebenarnya persoalkan ini adalah kecurigaan orang tentang peranan Dasko. Kira-kira begitu ya. Yang Anda ingin definisikan sebenarnya ini. Bahwa Bukan ada resepsinya gitu Prof. Ya? Ada resepsinya gitu. resepsi apa Iya ini? di foto gitu. Ya, itu Dipublish. biasa aja. Menurut saya foto itu biasa aja. Boleh kita tafsirkan. Kita ketemu di sini ada hengki-pengki, yang lain tafsirkan. Saya duduk dengan beliau ini, oh ada pertemuan antara ahli politik dan sarjana hukum nih. Nah, beliau ngambil lagi hukum sekarang. Oh mungkin mau merger ini bidang ini. Penafsiran itu selalu ada. Iya. Ya, itulah sebabnya mengapa secara arif
itu ada klausul konstitusi yang memberi kewenangan kepada presiden untuk mengambil sebuah langkah agar kemajemukan persepsi, kemajemukan penafsir yang ada bisa direduksi dalam rangka menjaga kohesi sosial. Itu sebenarnya. Kohesi sosial itu yang Kohesi dicapai. sosial. Betul. Kohesi Hanya sosial. memang kan pertanyaan dari tuan rumah kita ini, Prof. Ya. Ini dia dasarnya kan pada norma dan nilai sosial. Ya. Ya. Dan itu demokrasi hanya hidup karena ada itu kan. Ya. Jadi pertanyaan, pertentangan, perbantahan itu juga penting. Yang dari Ya. publik ya. Pertanyaan teman-teman ini kan merepresentasi pertanyaan Iya, iya. publik kan. Dan itu penting dan itu perlu, harus dirawat itu. Demokrasi hanya hidup kalau ada antitesis, tuh, ada kritik, ada gugatan, ada. Hanya saja kita tidak akan pernah bisa memaksa ada kesepakatan, ada konsensus di dalam pikiran publik dengan pikiran penyelenggara kekuasaan itu nggak akan pernah. Oke, pokoknya selama konsensus terjadi di level elit kekuasaan, artinya ya jadilah sebuah keputusan dan kesepakatan yang publik. Karena itu sifatnya elitis. Maka konsensusnya juga pasti bersifat elitis. Nah, apakah konsensus elitis ini menjawab problem dari masyarakat yang dipimpin di dalam sebuah negara? Oke. Nah, disitulah perdebatan moral tentang apakah kehadiran dari rejim politik itu memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat atau tidak. Nah, kalau tidak pasti dihakimi di pemilu berikutnya. Kalau iya, orang pasti juga akan memberi apresiasi itu di pemilu. Jadi tugas kita hanya bisa bersuara, mengajukan protes, mengajukan dukungan. Soal nanti rezimnya diganti atau tidak itu ada pemilunya. Karena begitulah mekanisme demokrasi, brother. Jadi total politik ini sangat penting ada, justru harus banyak. Karena demokrasi hanya hidup kalau ada barang ini ada. Kalau media mainstream itu potensi masuk anginnya bisa saja terjadi dengan mudah ya. Bisa dikatakan ya vulnerable to be compromised lah, bro. Oke. Tetapi kan perkembangan media-media digital, new platform media macam ini itu justru menghidupkan itu civil society dari dalam demokrasi kita ini. Sebelum kita sur diumbang terus ini kan, Prof ya kan. Kembali lagi nih Bang. Ini mengutip nih, aku sambil baca Kompas. nih. Tadi kan bilang ini, kalau ke depan pola ini digunakan dengan mudah, itu memberikan amnesti dan abolisi untuk konteks kepentingan politik kekuasaan, maka supremasi hukum hilang, berganti dengan supremasi politik. Dan dikatakan gini, kalau pola itu yang digunakan enak sekali, ingin menundukkan lawan, kriminalisasi dengan hukum, lalu berikan pengampunan. Itu ngeri sekali. Jadi presiden gitu kan. Betul, dan efek kedepannya tidak main-main. Hukum bukan lagi panglima, melainkan kepentingan politik. Nah, ini menurut Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Ada kekhawatiran, kegelisahan selalu seperti ada, itu. selalu ada kekhawatiran. Dan itu sah saja. Kekhawatiran Prof Hamid itu. nggak terganggu dengan kegelisahan itu. Dengan posisi saya yang sangat mendukung amnesti dan abolisi, saya tidak terganggu. Tapi kegelisahan itu sangat sah. Ya, itu akan menjadi refleksi semua orang. Ya, refleksi kita semua. Saya kira itu satu PR besar yang memang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Mampu nggak Presiden Prabowo ke depan bisa menjawab nih pertanyaan-pertanyaan menggugat macam ini kan? Artinya kan ada keraguan, ada skeptisisme, ada pesimisme juga di dalam statement seperti itu kan? Dan wajar aja kan Bang? Dan itu normal. Dan Pak Prabowo juga berkali-kali ngomong akan mengejar koruptor sampai kutub utara apa segala macam kan. Iya. Dan itu wajar, itu harus ada. Suara begitu yang membuat keseimbangan itu bisa terjaga. Keseimbangan dalam pengertian apa? Supaya negara juga tidak mengangkangi sumber kekuasaan, yaitu rakyat sebagai pemilik kekuasaan. Ya, tetapi apakah langkah pemerintah hari ini itu benar-benar seburuk itu? Ya, ini sekali lagi tidak ada jawabannya. Hanya proses yang akan menentukan mana yang benar. Dan hukumannya 5 tahun sekali di proses pemilu. Betul. Nah, sekarang bagaimana Presiden menjamin bahwa ke depan ini kriminalisasi terhadap lawan politik itu tidak terjadi, atau pembelaan politik dalam kasus hukum terhadap kolega itu juga tidak terjadi secara vulgar. Nah, ini PR-nya. Tetapi bahwa keputusan hari ini soal abolisi dan amnesti itu menurut saya dari dimensi politik itu adalah upaya untuk rekonfigurasi politik yang arahnya kepada penciptaan stabilitas, karena mungkin Presiden merasa kekuatan domestik ini belum seutuhnya menyatu di dalam
mengatasi problem-problem domestik kita. Oke. Sementara lingkungan global kita ini kan juga sangat dinamis dan konfliktual. Jadi kita perhatiannya mau kemana nih? Ya. Jadi presiden butuh. Maka jadi kalau hari ini banyak hampir semua partai ada di dalam pemerintah itu juga buruk sebetulnya, sangat buruk dalam pengertian demokrasi ini. Bagaimana kita saling check and balances ini ya, bagaimana akan bisa jalan kalau semua partai. Saya tadinya berharap PKS dan beberapa yang lain itu ada di luar. Kalau PDI dalam. Iya, tetapi justru PKS datang ke istana dan akhirnya dapat jabatan kan satu menteri. Kalau PDIP dari awal saya sudah menduga memang bahwa pasti akan bersatu karena punya histori yang baik, latar belakang masa lalu yang cukup baik hubungan antara Gerindra dengan PDIP. Dan kebersamaan itu dimulai lewat amnesti, itu menjadi sesuatu yang rasional aja menurut Bang Boni. Iya, saya kira agak aneh kalau misalnya gini. Artinya gini, dalam Mahar politiknya itu ya. Jadi dianggapnya jadi mahar politik untuk itu tafsir. persatuan Itu ya. Tafsir. Sah saja. Tapi kalau saya tidak mungkin berani menarik kesimpulan bahwa keputusan presiden itu dianggap sebagai mahar politik. Saya enggak. Karena bagaimanapun presiden juga mengambil langkah itu didukung oleh aturan hukum. Konstitusi membenarkan itu. Sah saja. Jadi kalau kita fokus ke hukumnya ya memang udah selesai di situ. Bagi pembela putusan MK tahun nomor 90 tahun 2023 yang kemudian rame jadi perdebatan publik, Ya, membuat, itu juga katanya juga sah juga. Iya, yang membuat Wapres Gibran sebagai Wapres selundupan katanya kan. Kata Mas Hinton. Kata Mas Hinton dulu ya, itu Itu berarti kan sah juga juga, bagi kan? para bagi hakim dan juga orang yang ada di elit, tetapi kan ya, itu kemudian sah saja. proses pemilunya berjalan dan Ya. ada hasilnya. Jadi kalau hari ini juga orang berteriak makzulkan wakil presiden, buat saya ini juga it doesn't make any sense. Karena kalau you mau makzulkan wapres karena keputusan MK, itu kan satu paket dengan presiden. Berarti kamu secara implisit mengatakan makzulkan presidennya. Karena nggak mungkin you bongkar hanya satunya, sementara paket. dua-duanya Itu nggak bisa diuntungkan dua, secara kan? bersamaan, itu nggak mungkin. Makanya saya bilang akan jauh lebih menjamin stabilitas kalau presiden juga berani mengatakan hentikan isu pemakzulan, kan itu juga akan merugikan saya sebagai presiden dan merusak demokrasi. Oke, sebelum kita menuju ke isu politik, ya kan, Prof, ini bisa nggak dianggap secara governance nih, presiden secara nggak langsung menunjukkan bahwa peradilan kita nggak benar. pertama itu, yang kedua kriminalisasi terjadi, Iya. yang ketiga kau kejaksaan, kau ini Bekerja untuk siapa? Kau ini bekerja untuk siapa kau? Kau ini bikin penyidikan, kau ini kau salah pula kau. Siapa yang nyuruh kau, kan? Ku batalkan penuntutan kau. Kalau saya, Nah ini presiden kan mestinya tahu kalau dari awal dia mau tunjukkan bahwa jaksa seperti itu, kan dia bisa perintah jaksa agung untuk mengalukan deponering kan? Iya. Bisa. Jaksa agung di bawah presiden. Iya. Ya tak? Jadi saya kira tidak ada pola pikir seperti itu ada dalam presiden. Enggak. Kedua, dengan kasus amnesti abolisi ini saya tidak melihat adanya argumen yang bisa mendukung tesis bahwa di Indonesia ini terjadi pelecehan hukum. Tidak. Seperti tadi ditakutkan tadi gimana, Prof? Iya. Karena Supremasi semua yang politik di dilakukan atas itu ada dasar hukumnya. Kalau supremasi politik di atas supremasi hukum Itu jadinya pasti terjadi di lawan mana-mana. politik, kriminalisasi, habis itu kasih pardon ya kan. Jadi semua misalnya kalau saya punya kekuatan politik ke depan Prof, dan itu signifikan berdampak sistemik kekuatan saya. Kalau saya kena kasus hukum saya tinggal bargain saja kepada presiden. Ya tergantung presiden pada saat itu apakah dia punya penafsiran Maksudnya atau parameter tentang terganggunya kohesi sosial. Berarti Jadi kalau presiden presidennya terganggu dengan Kohesi sosial. dengan ribut-ribut, itu akan sangat mungkin pengampunan bisa dikasih. Ya, Di masa kalau depan demi ya, kepentingan sebagai umum presiden. bisa saja. Kenapa enggak? Dan Dia tidak punya salah. prerogatif kok. Dan itu tidak itu nggak masalah tuh Prof. Ya nggak maksudnya masalah dalam konteks isu pemberantasan korupsi selama apa. ada dasar hukumnya. Yang saya sebagai orang ilmu hukum selalu saya tanya, kebijakan Anda, keputusan Anda, apa dasar hukumnya dulu? Kalau terpenuhi itu, apa yang jadi masalah? Kan selalu kan kita larinya ke ujung-ujungnya ini hukum kan? Iya. Ya toh? Karena itu yang ukurannya tepat. Beda kalau kita bicara etika kan? Masih kita bisa berdebat. Etika versi orang Bugis apa? Etika versi orang Ambon. Tapi kalau kita bicara hukum kan unifikasi. Nah itu jawaban saya pada Anda. Paten juga. Iya.
Kalau hak prerogatif sih kita nggak perlu debatin lagi. Iya gitu kan. itu udah jelas. Tapi Iya. artinya ke depan ini bisa jadi presiden. Maksudku gini Mungkin Prof. pertanyaan yang karena menarik. ini kan pertama Prof bahwa ada pardon untuk kasus korupsi kepada petinggi partai politik. Ini kan pertama nih Prof Hamid aja dulu zaman dulu waktu jadi Menkumham nggak pernah mengusulkan pardon untuk Bahkan di zaman Jokowi ada sekjen partai, ada ketua partai yang ketangkep nggak ada pardon. Iya. Dan itu partai koalisi. Ya beliau mungkin semua, pertanyaannya gitu. teman-teman total politik itu kalau ditransendensi ke level yang lebih tinggi, kira-kira beginilah menurut saya. Bagaimana demokrasi bisa menjamin atau menertibkan hak prerogatif itu, supaya di masa depan kalau ada presiden tidak ada presiden yang bisa memakai itu secara semaunya. ini kan kayak MK punya final and binding ini kan Bang yang nggak bisa kita gugat sama sekali. Kalau pertanyaannya di situ, ya kita kembali kepada mekanisme checks and balances itu sebetulnya seperti apa di dalam implementasinya dalam demokrasi. Kita kan hanya bicara soal fungsi DPR, budgeting, pengawasan dan seterusnya. Lalu checks and balances ya di situ. Sebetulnya checks and balances itu kan tidak hanya terbatas dalam 3 trias politika itu kan, 3 cabang kekuasaan itu, tetapi juga kontrol dari masyarakat terhadap negara. Nah itu yang penting. Nah maka penguatan masyarakat sipilnya itu yang sangat penting menurut saya. Tetapi apakah seorang Presiden Prabowo hari ini telah keliru di dalam menggunakan hak prerogatifnya melalui amnesti dan abolisi? Saya tidak mau mengambil jumping conclusion di situ ya. Saya lebih melihat pada realitas politik yang real bahwa memang kegaduhan ini harus dihentikan. Oke, Bang, ini bicara realitas politik. Realitas politik, Bang. Abang nggak mau jumping. Let's say kita nggak mengatakan presiden salah atau keliru dalam menggunakan hak prerogatifnya gitu. Hak prerogatif ini menurut abang dengan PDI bergabung itu setimpal nggak harganya? Kalau masuk ke ranah Menurut abang nih sebagai pengamat politik ini subjektivitas gitu. nih. Iya. Subjektivitas Prof Hamid atau subjektivitas Boni Argen. Iya. Tugas adik-adik kan bertanya. ya. Dengan stabilitas dan lain-lain yang abang sampaikan tadi. Ya kalau masuknya PDI Perjuangan itu untuk mewujudkan asta cita itu secara lebih optimal, sah-sah aja sih menurut saya. Ya, tapi kalau masuknya PDI Perjuangan jadi beban, ya tentu saja presiden sendiri juga akan merasakan dan pasti akan ada langkah baru lagi. Tapi saya lebih percaya bahwa selain kesamaan ideologi, PDI Perjuangan dan Gerindra ini memang punya masa lalu yang sama. Jadi paket ini cukup solid untuk bisa menjadi satu kekuatan politik ke depan. Dan justru ini menjadi peluang baru bagi rekonsiliasi antara kelompok Pak Jokowi dengan kelompok katakanlah PDI Perjuangan. Gimana tuh? Saya menduga itu akan ada peluang rekonsiliasi karena awalnya Pak Wapres Gibran Rakabuming itu kan kader PDI Perjuangan dan hari ini adalah wakil presiden sah. Siapa wakil PDI Perjuangan di dalam pemerintahan? Kalau hanya mengharapkan menteri yang akan masuk, saya kira tidak cukup. Menurut abang nggak ada wakil PDI Kalau Perjuangan? misalnya hari ini wakil presidennya adalah milik PDI Perjuangan, itu akan jauh lebih kokoh itu koalisi. Artinya bahwa Dan ini adalah pintu masuk jalan apa ini? kalau nanti ujungnya adalah Mas Gibran pulang kampung, balik ke PDI Perjuangan, menurut saya itu baru rekonsiliasi yang sangat ideal bagi stabilitas di dalam membangun negara ini ke depan. Prof Hamid, ini harga setimpal nggak Prof? Tadi hak prerogatif presiden. Pertanyaan sama nih. Nah begini, saya tidak melihat bahwa itu adalah persyaratan untuk rekonsiliasi. Enggak, bukan persyaratan, bukan. Karena ada atau tidaknya abolisi ini, persamaan PDIP dengan Gerindra ada akarnya, ada chemistry-nya yang cocok, ya sehingga ada atau tidak ada koalisi, mereka tidak akan berseberangan secara diametral, tidak. Secara asimetris ya. Ya kan PDIP sama Gerindra nggak ada, tapi Bu Mega sama Jokowi ada, Bro. Oh itu persoalannya lain. Persoalannya lain Jokowi dengan Bu Mega itu Enggak, persoalan tapi kan lain. Pak Prabowo nggak bisa kita pisahkan dari Pak Jokowi hari ini. Iya. Wakilnya Dan anaknya Pak orang Jokowi. Satu tubuh ya kan? Iya. Gimana Prof? Ya, kita tidak bisa mengatakan musuhmu, saya ini kawanmu, kau bermusuhan si B itu juga adalah musuh saya. Tidak bisa.
Musuhnya dalam politik. musuhmu. Iya, tapi- musuhnya musuhmu. Tapi kan jangan gitu. aku ikut-ikut juga. Iya. Oh, tapi kan untuk bersama Pak Prabowo ada musuhmu di situ. Ya. Problemnya kan di situ. Saya kira ya, ya sekali lagi, saya tidak mau sama dengan orang lain mengatakan koalisi PDIP dengan Gerindra itu persyaratannya adalah soal abolisi dan amnesti. Saya kira tidak. Enggak. Dua hal yang Tapi berbeda. kebetulan aja lah itu Ya. ya. Kebetulan berdekatan aja waktunya. berarti. Ya Pas boleh banget, aja Anda ya kan? katakan kebetulan atau tidak. Tapi saya tidak melihat bahwa itu motifnya enggak. Iya. Menurut saya tidak. Bukan syarat lah ya, bukan Bukan- syarat. bukan Kebetulan. trade off. Bukan persyaratan. Bukan tadi bahasa bukan mahar politik. Enggak, Ya, karena dekat-dekat waktu Setelah Pilpres aja. tuh saya pertama yang bicara di salah satu program, kalau nggak salah, saya lupa itu di TV mana itu. Yang saya mengatakan bahwa PDI Perjuangan penting ada di dalam pemerintahan. Ya. Berkoalisi dengan Gerindra itu akan ya memperkuat semangat yang sama lah. Artinya kalau dilihat dari dimensi ancaman terhadap ideologi negara misalnya ya, munculnya ideologi-ideologi transnasional segala macam, persekutuan Gerindra dan PDIP itu adalah satu kekuatan yang tak tergoyahkan untuk ke depan. Bang Boni, ada yang punya pendapat juga bahwa dengan adanya putusan ini yang membuat akhirnya PD Perjuangan bergabung. Kan Bu Mega udah kasih instruksi tuh, dukung pemerintahan Pak Prabowo. Itu kan satu step menuju bergabung dengan pemerintahan. Itu artinya musim semi atau honeymoon antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Udah harus berakhir. Itu satu tafsir juga, interpretasinya juga mungkin dan menarik. Tetapi saya tidak percaya itu punya dasar yang kuat. Karena hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu juga punya akar yang sangat kuat. Lalu kemudian Ibu Mega dengan Pak Jokowi, apakah memang serumit yang di permukaan? Saya nggak percaya. Ibu Mega itu dengan pengalamannya sebagai tokoh bangsa, sebagai pemimpin partai besar, sudah melewati masa-masa rumit seperti di bawah pemerintahan Soeharto, dan kemudian memenangkan pemilu, menjadi presiden dan sebagainya. Tentu Ibu Mega punya kebesaran jiwa di dalam menilai semua situasi hubungan ini. Artinya, apakah benar ada permusuhan yang real di masa depan? Saya justru lebih percaya kemungkinan rekonsiliasi juga terjadi. Karena keduanya baik Ibu Mega maupun Pak Jokowi juga sama-sama punya jiwa yang terbuka untuk saling berdamai, untuk saling memaklumi lah. Artinya ada ruang untuk rekonsiliasi itu, islah kembali. Juru Jasto ini Mungkin amnesti saja, ini bisa jadi pintu mungkin masuk saja. situ. Hebat juga ya maksudku. Sekjen Hasto ini hebat sekali perannya ya dalam konteks ini ya. Bahwa karena Sebetulnya dia yang lebih hebat itu adalah dua kekuatan ini bisa bersatu. yang lebih hebat adalah orang di belakang presiden. Siapa? Yang Pak Dasko. memikirkan langkah-langkah strategis macam ini. Pak Ya, Dasko. Mungkin saja. Kalau itu Pak Dasko ya kita angkat topi lah. Artinya benar-benar seorang negarawan, seorang arsitek politik yang canggih. Prof Hamid, secanggih itu Prof Dasko ini. Prof Kenapa? Hamid. Secanggih itu kah Prof Dasko dalam tadi kan kalau kata Bang Boni kan ini bukan hanya presiden. Kan dia bilang kalau memang seperti itu, ya kan, saya belum punya keberanian untuk menakar kemampuan Profesor Dasko. Yang saya tahu dia seorang profesor, itu aja. Ya profesor politik. Iya, dan yang saya tahu juga beliau itu pemikir ulung lah. Prof Dasko itu arsitek yang hebat. Abang Tapi percaya apakah bahwa- beliau ada di balik ini? Saya juga nggak tahu. Nggak ini kan ini nih apa analisa. Ya bisa benar bisa salah. Kalau dibalik ini Prof Dasko atau enggak ya sulit juga kita bilang enggak, orangnya konferensi pers beliau kemarin kan. Oh iya. Yang pasti kan langkah ini sangat Iya, positif di Yang dalam ketemu Bu Mega beliau. manajemen politik Yang yang press conference beliau, Prof. Paten kan maksudnya paten kan. ya. Ya. Sepaten itu Prof Dasko dalam konteks meramu ini Bang ya. Ya, sejauh pembacaan saya memang beliau sangat profesional di dalam manajemen politik ini. Paten. Oke lah. Ada Prof penutup dulu lah. Wisdom, hikmah dan kebijaksanaan. Hikmah dan kebijaksanaan. Dari yang mulia Duta Besar Nah. Profesor Hamid Awaludin. Excellency Ambassador. Beliau dulu. Oh iya, kasih Oh, iya, kebijaksanaan betul. terakhir. Disapu oleh kebijaksanaan Duta Besar Hamid Awaludin. Saya cuma mengatakan begini teman-teman sekalian bahwa
Memang yang namanya imajinasi, idealisme di dalam berdemokrasi itu akan selalu berbeda dengan realitasnya. Antara dazolen dan dasein itu akan selalu ada jurang tuh. Demokrasi tidak pernah memastikan ada kesempurnaan. Demokrasi hanya menjamin bahwa ada proses. Ada proses untuk menjaga keseimbangan, ada proses untuk mencari titik temu antara harapan publik dengan tindakan politik dari penyelenggara negara. Apa yang dilakukan oleh Presiden hari ini dengan penggunaan hak prerogatif melalui amnesti dan abolisi, itu adalah satu langkah politik pemerintah yang dinilai perlu untuk mengatasi kegaduhan politik saat ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjamin adanya ketentraman, keamanan, stabilitas di dalam menjalankan pemerintahan, di dalam melakukan program-program kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat. Ya, bahwa ada tafsiran-tafsiran lain yang tentu saja mengandung masalah, itu sah dan itu pasti terjadi. Orang akan terus mempertanyakan bagaimana otoritas penegakan hukum dalam konteks Rechtsstaat, negara hukum itu. Seperti apa atau di mana persis posisi strategis hukum di dalam demokrasi itu akan terus menjadi pertanyaan. Tadi tuan rumah juga bertanya apakah supremasi politik lebih tinggi dari supremasi hukum. Di dalam Rechtsstaat orang akan bicara soal politik harus berbasis hukum. Tetapi di dalam kenyataan memang orang akan selalu melihat adanya kemungkinan-kemungkinan politik mencampur urusan hukum dan sebaliknya. Dan itulah realitas demokrasi dalam kenyataan dari zaman Athena sampai hari ini. Dalam hampir 6.000 tahun terakhir, katakanlah. Nah, kita tidak akan pernah bisa menghindar dari kenyataan itu. Tetapi suara masyarakat, kritik, kemarahan, protes itu diperlukan. Karena demokrasi hanya bisa hidup dan sehat kalau ada kritik, protes, marah itu. Nah, pemerintah dan seluruh aparat yang mewakili negara itu juga harus punya jiwa besar dan pikiran yang terbuka untuk melihat semua pertentangan, perbantahan, protes ini sebagai bagian dari demokrasi. Sehingga semua saling menghormati, saling menghargai dan demokrasinya hidup. Ya, Itu Prof. aja. Silakan, Prof. Saya ingin mengutip Voltaire mengatakan, sungguh-sungguh saya tidak menyenangi apa yang kau ucapkan. Yang barusan saya bilang, Prof. Ya. Bukan. Nggak bercanda, Prof. Saya mengutip. Sungguh-sungguh saya tidak menyenangi dan berbeda pendapat tentang apa yang kau katakan. Tapi saya orang pertama yang membela keinginanmu, hakmu untuk berbicara dan berbeda pendapat. Ya, dalam konteks ini saya memegang posisi itu. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi semua orang punya posisi. Kita saling menghargai posisi kita. Itu aja. Itu dia. Oke. Kalau George Washington itu jadi presiden yang besar itu karena dorongan untuk 3 periode dia tolak. Dia menjadi presiden yang besar bukan karena dia menggunakan kekuasaannya, justru karena dia tidak menggunakan kekuasaannya. Asik juga kawan. Luar biasa.